Hari ini tanggal 11 Februari 2024 merupakan masa tenang di pemilu 2024. Artinya masa tenang adalah segala aktivitas kegiatan perpolitikan atau kampanye itu dihentikan atau tidak dibolehkan ya di masa tenang. Nah, sehubungan dengan hal tersebut ya, penyaluran bantuan sosial juga sementara ditunda untuk menghormati pemilu khususnya di masa tenang ini. Nah, tapi jangan khawatir karena sehabis pemilu ada banyak bantuan sosial dari pemerintah yang akan disalurkan kembali. Nah, kira-kira BLT mitigasi resiko pangan itu setelah pemilu di tanggal berapa ya akan dicairkan? Jadikah cair bulan Februari ini? Atau mungkin nanti akan dicairkan berbarengan dengan BPNT alokasi Februari 2024? Nah, apakah nanti BPNT akan cair hanya 1 bulan lagi? Atau mungkin 2 bulan? Atau nanti bahkan 3 bulan? Nah, akan kita bahas selengkapnya. Jadi jangan kemana-mana, sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas beberapa informasi terkait bantuan sosial. Nah, karena hari ini sudah masuk masa tenang, artinya segala aktivitas kegiatan perpolitikan itu saat ini tidak diperbolehkan untuk kampanye ya. Jadi di masa tenang ini juga ada kaitannya dengan penyaluran bantuan sosial yang dimana untuk menghormati pemilu itu menjelang pemilu, menjelang detik-detik coblosan itu bantuannya, penyalurannya itu beberapa bansos dihentikan ya, ditunda dan nanti akan lanjut setelah pemilu. Nah, jadi jangan khawatir, setelah pemilu akan ada banyak bantuan dari pemerintah yang kembali akan disalurkan. Nah, apakah BLT mitigasi resiko pangan itu termasuk di salah satu bantuannya yang akan disalurkan? Nah, kira-kira tanggal berapa? Dan juga cairnya ini nanti apakah berbarengan dengan BPNT alokasi Januari atau mungkin bahkan berbarengan dengan PKH? Nah, nanti akan kita bahas selengkapnya. Nanti BPNT cairnya 1 bulan saja atau 2 bulan atau bahkan mungkin 3 bulan. Nah, itu akan kita bahas. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, hari ini sudah masuk tanggal 11 Februari 2024. Nah, kurang tanggal 12, 13, kurang sekitar 2-3 hari lagi ya. Tak terasa kita masuk di hari pemilu, hari coblosan ya, hari H ya. Nah, apa kaitannya dengan bansos? Nah, ini ada kaitannya karena apa? Untuk menghormati adanya pesta demokrasi, pemilu ya di seluruh daerah di Indonesia. Nah, penyaluran beberapa bantuan sosial ini ditunda ya. Ada suratnya dan itu sudah resmi. Beberapa di antara bantuan sosial dari pemerintah yang ditunda itu ada bantuan sosial cadangan beras 10 kg, kemudian bantuan PKH BPNT yang pencairannya lewat pos. Nah, jadi itu. Tapi jangan khawatir, karena setelah pemilu, bantuan-bantuan tersebut tetap akan disalurkan kembali. Ada yang penyalurannya, mungkin ada daerah yang tanggal 15-nya, tapi mungkin ada yang memilih lebih aman tanggal 16-nya baru disalurkan kembali. Nah, jadi untuk penyalurannya, itu nanti menyesuaikan ya, di daerahnya masing-masing tergantung dari penyalurnya, dari kebijakan penyalurnya ya. Misal penyalurnya PT Pos, jadi PT Pos nanti yang akan mengambil kebijakan tersebut berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
Misal penyaluran PKH BPNT. Jadi nanti PT Pos ya koordinasinya dengan dinas sosial di kabupaten atau kota tersebut. Dan juga koordinasi dengan wilayah kecamatannya yang nanti akan dijadwalkan penyalurannya kapan. Nah, seperti di wilayah kami. Kemarin beberapa kelurahan yang ada di beberapa kecamatan itu sudah mulai disalurkan untuk bantuan PKH dan BPNT-nya. Tapi kayaknya masih sedikit ya, mungkin hanya sekitar 2-3 kelurahan saja. Nah, sedangkan untuk kecamatan yang lain itu belum dan nanti akan disalurkan kembali setelah pemilu ya, mulai tanggal 16 Februari sampai selesai ya, sampai akhir bulan Februari. Nah, jadi itu termasuk juga bantuan sosial cadangan beras. Kemarin juga sudah ada suratnya dari Badan Pangan Nasional, di mana surat tersebut intinya melakukan penundaan penyaluran mulai tanggal 8 Februari kemarin hingga sampai tanggal 14 Februari untuk penyaluran bantuan sosial cadangan beras 10 kg yang dari Bulog. Nah, kemudian akan disalurkan kembali jadwalnya, ada yang mulai tanggal 15 dan seterusnya ya, tanggal 15 Februari. Nah, jadi intinya yang sudah fix akan disalurkan kembali untuk penyaluran bansos setelah pemilu adalah PKH tahap 1 2024 dan BPNT tahap 1 2024 yang pencairannya lewat pos. Nah, BPNT-nya ini kan alokasinya hanya untuk 1 bulan, yakni untuk bulan Januari 2024. Kalau PKH yang lewat pos itu tetap untuk alokasi 3 bulan, yakni Januari, Februari, Maret 2024. Nah, jadi itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah bantuan sosial cadangan beras 10 kg. Nah, ini akan disalurkan kembali setelah pemilu. Nah, kemudian ada satu bantuan lagi yang ini berpeluang disalurkan setelah pemilu. Nah, ini yang paling ditunggu oleh para KPM ya. Apalagi kalau bukan BLT mitigasi resiko pangan, pengganti BLT El Nino. Yang memang mulai awal sudah diinformasikan, diberitakan bahwasannya BLT mitigasi resiko pangan ini akan disalurkan langsung untuk 3 bulan untuk alokasi Januari, Februari, Maret ya. Nah, kira-kira ini jadi disalurkan atau tidak? Kemarin kan kabarnya awal Februari, tapi ternyata sebelum pemilu ini belum ada kabar. Bahkan di SIKNG itu untuk keterangan BLT mitigasi resiko pangan itu belum muncul. Nah, maka bisa dipastikan kalau BLT mitigasi resiko pangan nanti jadi disalurkan, ya pasti akan cair setelah pemilu. Nah, terkait jadwalnya apakah masih di bulan Februari atau mungkin Maret, nanti kita informasikan lebih lanjut ya. Nah, yang jelas ya setelah pemilu untuk BLT mitigasi resiko pangan jika jadi disalurkan. Nah, jadi itu. Nah, apakah BLT mitigasi resiko pangan nanti pencairannya berbarengan dengan BPNT untuk alokasi bulan Februari? Nah, kita juga belum dapat informasi resminya ya. Karena apa? BPNT Januari itu sudah ada yang cair lewat KKS maupun yang lewat pos yang nanti lanjut setelah pemilu ya untuk BPNT-nya. Nah, karena sekarang sudah bulan Februari ya. Itu nanti belum ada info resmi apakah BPNT untuk alokasi Februari ini hanya akan disalurkan untuk 1 bulan saja atau nanti dibarengkan dengan alokasi Maret ya, atau mungkin April ya, Januari, Februari, Maret, April ya, bisa 1 bulan, bisa langsung 2 bulan atau mungkin 3 bulan langsung nanti. Nah, nanti kita informasikan lebih lanjut. Intinya untuk di SIKNG dan juga di cek bansos yang bisa diakses oleh para keluarga penerima manfaat melalui HP-nya masing-masing ya, melalui websitenya. Nah, untuk keterangan BPNT itu semuanya masih Januari 2024, baik yang lewat KKS maupun yang lewat pos. Nah, untuk mengetahui apakah Anda berpeluang dapat BLT mitigasi resiko pangan atau tidak, itu bisa dicek statusnya di kolom BPNT. Kalau periodenya itu periode sembako Januari 2024, nah, itu berarti Anda berpeluang dapat BLT mitigasi resiko pangan. Ya, semoga saja nanti bisa dicairkan berbarengan dengan salah satu bansos PKH atau BPNT-nya. Alokasi Februari.
Siapa tahu nanti langsung untuk sekaligus bulan Maretnya. Kita juga nggak tahu ya, karena kemungkinan-kemungkinan itu ya pasti ada. Ya, peluang-peluang kemungkinan itu pasti ada, tapi untuk informasi resminya itu belum ada sampai saat ini. Karena kami hanya bisa memastikan dengan mengecek ya status-statusnya di SIG-NG ya. Kalau di SIG-NG nanti BPNT-nya itu keterangannya periodenya Februari Maret, berarti ya cairnya nanti 2 bulan. Kalau nanti keterangannya hanya Februari, berarti hanya 1 bulan ya. Dan juga BLT mitigasi resiko pangan ya, kalau di SIG-NG itu nanti muncul ya berarti nanti jadi cair ya. Tapi kalau dicek Bansos, kayaknya BLT mitigasi resiko pangan ini bisa saja tidak ada keterangannya di situ. Seperti BLT El Nino kemarin. Dicek Bansos nggak ada, tapi di SIG-NG itu masih tetap ada. Jadi semua prosesnya, ya semua kepastiannya itu hanya bisa dicek ya lewat SIG-NG. Itu yang paling valid ya terkait mengenai proses nanti bantuan apa saja yang cair, dan berapa bulan yang cair, kapan cairnya. Nah, itu pemantauannya melalui SIG-NG. Karena itu memang wewenang dari pusat. Jadi itu ya Sobat YouTube terkait informasinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.